Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang pewarasan sifat atau hukum Mendel, yaitu materi IPA untuk kelas 9. Untuk adik-adik yang sedang belajar materi ini, jangan lupa untuk menonton videonya sampai selesai ya, biar kalian makin paham tentang materi pewarasan sifat. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pewarasan sifat, nah adik-adik ada yang tahu nggak nih siapa sih penemu dari pola pewarasan sifat? Nah, penemu dari pola pewarasan sifat adalah Gregor Johann Mendel. Nah, Gregor Johann Mendel ini adalah seorang ahli botani dan juga biarawan Katolik yang mengembangkan konsep dasar genetika. Gregor Johann Mendel ini lahir pada 22 Juli 1822. Mendel memanfaatkan kacang polong untuk mempelajari sifat hereditas dalam genetika. Nah, lalu apa sih alasan Mendel menggunakan kacang ercis atau kacang polong atau bahasa latinnya itu Pisum sativum ya dalam melakukan percobaannya? Nah, jadi alasannya yang pertama, kacang polong itu memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat yang kontras. Yang kedua, kacang ercis dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami. Yang ketiga, kacang polong mudah dilakukan perkawinan silang. Yang keempat, kacang polong itu cepat menghasilkan biji atau daur hidupnya itu lebih singkat. Dan yang kelima, kacang polong ini menghasilkan banyak keturunan. Nah, sebelum kita masuk ke pewarasan sifatnya atau ke hukum Mendelnya, kita harus tahu dulu beberapa istilah-istilah penting dalam persilangan. Yang pertama ada istilah parental. Nah, ingat saja dari kata parents, maka parental itu adalah induk atau orang tua. Yang kedua ada gamet. Nah, gamet ini adalah sel kelamin. Jadi dalam persilangan itu nanti kalian harus tahu gametnya itu mengandung gen apa saja. Lalu yang ketiga ada filial. Nah, filial ini adalah keturunan atau hasil dari persilangannya. Nah, lalu ada gen. Gen ini adalah faktor atau pembawa sifat keturunan yang nantinya akan dibawa oleh sel kelamin. Selanjutnya, gen itu terdiri dari dua. Yang pertama ada gen dominan dan yang kedua adalah gen resesif. Nah, gen dominan adalah gen yang mendominasi. Gen dominan ini diberi simbol dengan huruf kapital. Sedangkan gen resesif adalah gen yang tidak mendominasi atau yang jarang muncul dalam persilangan. Nah, gen resesif itu diberi simbol dengan huruf kecil. Lalu ada istilah genotif. Jadi genotif itu adalah susunan gen dalam kromosom. Jadi gen itu nanti kan akan berpasangan. Nah, susunan gennya disebut sebagai genotif. Nah, sebagai contoh, jika susunan gennya itu sejenis, nah itu disebutnya homozigot. Nah, homozigot maka terdiri dari dua. Ada homozigot dominan jika dia terdiri dari dua gen dominan, dan ada homozigot resesif jika terdiri dari dua gen resesif. Lalu ada gen heterozigot. Nah, jadi kalau heterozigot maka susunan gennya tidak sejenis, terdiri dari gen dominan dan juga gen resesif. Lalu ada istilah fenotip. Jadi fenotip itu adalah sifat yang tampak oleh mata kita. Jadi kalau genotif itu kan susunan gen, maka tidak tampak. Nah, kalau fenotip itu yang tampak oleh mata kita. Sebagai contoh, nah kita kan tidak tahu gen rambut kita apa, tapi kita bisa tahu bahwa rambut kita itu lurus atau keriting. Jadi misalnya lurus atau keriting, kemudian merah atau putih, itu adalah suatu fenotip. Nah, tapi kita tidak tahu gen kita itu apa. Nah, gennya itu adalah genotif. Sedangkan fenotip itu yang terlihat oleh mata. Kita masuk ke hukum Mendel 1. Jadi hukum Mendel itu dibagi menjadi dua ya. Ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi. Nah, berdasarkan hukum segregasi, jadi alel-alel dari gen yang sama itu akan terpisah atau mengalami segregasi ketika pembentukan gamet. Nah, penerapan dari hukum segregasi atau hukum Mendel 1 itu adalah pada persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Maksud dari segregasi itu seperti ini ya. Sebagai contoh, gen untuk warna rambut hitam pada marmut itu adalah gen H besar H besar. Nah, ketika proses pembentukan gamet terjadi atau gametogenesis terjadi, maka gen-gen tersebut akan berpisah. Sehingga kalau ada gen H besar untuk warna hitam pada warna rambut marmut, nah gen ini akan terpisah ketika pembentukan gamet menjadi gen H besar dan H besar. Atau warna rambut putih pada marmut itu kan gennya H kecil, resesif ya. Nah, maka nanti ketika proses pembentukan gamet, gen-gen tersebut juga akan terpisah menjadi gen H kecil.
Sekarang kita masuk ke persilangan monohibrid sebagai penerapan dari hukum Mendel 1. Nah, monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Contoh, disilangkan bunga mawar dengan genotif M besar dengan mawar putih dengan genotif M kecil, menghasilkan bunga mawar merah, yaitu M besar M kecil. Nah, tentukan rasio fenotif dan genotif pada F2-nya. Maka untuk menjawab soal tadi ya, soal monohibrid tadi, selalu tentukan dulu seperti ini adik-adik ya. Jadi tentukan dulu P1. P1 itu adalah parental pertama, kemudian ada G1 atau gamet satunya, lalu filial 1 anaknya. Jadi ini yang kita menyilangkan ya. Jadi P1 itu induk yang akan disilangkan. Maka tadi yang disilangkan adalah mawar merah dengan genotif M besar dengan mawar putih dengan genotif M kecil. Lalu G1-nya ingat hukum segregasi. Nah, maka kalau ada gen M besar, dia akan mengalami segregasi dan berpisah menjadi M besar dan M besar. Nah, biar lebih mudah, maka kalian tulis satu saja kalau gennya sama. Nah, sehingga ini untuk yang mawar putih M kecil, maka gamet satunya adalah M kecil. Nah, anggap saja ini adalah gamet jantan, ini adalah gamet betina. Lalu dia akan fertilisasi, maka ini melebur ya M besar dan M kecil menjadi M besar M kecil. Nah, ini bunganya tetap warna merah karena ini persilangannya dominan. Jadi hasil dari persilangan mawar merah dengan mawar putih itu adalah mawar merah tapi genotifnya M besar M kecil. Selanjutnya, karena diminta sampai F2, maka untuk mencari F2 itu, sesama F1 akan disilangkan. Jadi, untuk P2-nya itu adalah F1 tadi, kemudian saling disilangkan. Maka F1-nya adalah bunga mawar merah dengan genotif M besar M kecil, disilangkan dengan sesamanya, yaitu bunga merah M besar M kecil. Nah, lalu langkah keduanya mencari gamet. Nah, maka gametnya, ingat tadi hukum segregasi, M besar M kecil, maka akan berpisah menjadi M besar dan M kecil. Nah, yang ini juga sama ya, berarti M besar dan M kecil. Nah, langkah ketiga, maka tinggal cari F2-nya, filial keduanya. Sehingga kalian tinggal buat tabel ya. Kalau misalnya kalian sudah paham, nanti bisa nggak usah pakai tabel. Jadi nanti ini masukkan ke garis yang ini masukkan ke sini, atau dibalik juga boleh, bebas ya. Jadi ini untuk gamet jantan, ini untuk gamet betina. Nah, tinggal disilangkan ya, maka M besar ketemu dengan M besar, maka jadinya M besar, maka fenotipnya merah. Kemudian ini M besar ketemu M kecil, maka M besar M kecil ini juga merah karena persilangannya dominan. Nah, ini M kecil ketemu M besar, nah kan harusnya M kecil M besar ya. Nah, tapi karena gen dominan itu selalu ditulis di depan ya, jadi tetap M besar M kecil, ini juga tetap berwarna merah. Nah, kemudian ini M kecil ketemu M kecil, berarti M kecil itu warnanya putih. Jadi persilangan merah dengan merah ternyata bisa menghasilkan bunga berwarna putih. Maka untuk mencari rasio genotifnya tinggal dilihat dari tabel F2 tadi ya. Jadi genotifnya itu kan ada 3 ya, M besar M kecil, dan M kecil. Di mana M besarnya ada 1, M besar M kecilnya ada 2, dan M kecilnya ada 1. Sehingga untuk rasio genotifnya adalah 1:2:1. Nah, untuk rasio fenotifnya, maka fenotip yang muncul pada keturunan kedua adalah bunga merah banding bunga putih, di mana merahnya ada 3 dan putihnya ada 1. Jadi untuk rasio fenotipnya adalah 3:1, yaitu 3 merah, 1 putih. Nah, jika nanti ditanya persentasenya, maka kalau ditanya misalnya berapakah persentase untuk merah, maka merah itu kan ada 3 ya, dari semua anaknya ada 4, 3 ditambah 1 ya, berarti nanti persentase untuk merah adalah 3/4 dikali 100%, yaitu 75%. Sedangkan putih maka 1/4 dikali 100%, maka 25%. Selanjutnya kita bahas hukum Mendel yang kedua yang dikenal dengan hukum asortasi. Nah, jadi asortasi itu adalah pasangan alel dari gen yang berbeda dapat berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Jadi kalau segregasi itu kan dia berpisah ya. Nah, asortasi itu gen-gen yang tadi sudah berpisah kemudian akan berpasangan secara bebas dengan alel-alel yang lain. Nah, hukum asortasi ini atau hukum Mendel 2 ini diterapkan pada persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Maksud dari asortasi itu seperti ini ya. Sebagai contoh, di sini ada marmut berbulu hitam dengan rambut yang kasar ya. Jadi warnanya hitam dan rambutnya kasar. Genotifnya itu H besar, H kecil, K besar, K kecil. Nah, tadi kan segregasi itu berpisah ya. Jadi gen-gen itu kan berpisah dulu ya. Jadi H besar, H kecil akan pisah. K besar, K kecil kemudian juga akan berpisah. Lalu mereka akan saling bergabung. Sehingga nanti H besar, H kecil, misalnya ini H besarnya ya, akan bergabung dengan K besar dan K kecil. H kecil juga akan bergabung dengan K besar dan K kecil, sehingga nanti akan didapatkan gamet H besar K besar, H besar K kecil, H kecil K besar, dan H kecil K kecil.
Nah, menghitung macam gamet, kalian juga bisa menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N-nya itu adalah jumlah genotif yang heterozigotnya. Contoh, di sini ada soal A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Maka heterozigotnya kan ada 3 ya. A besar A kecil 1, B besar B kecil 2, C besar C kecil 3. Berarti 2 pangkat 3 atau 8. Nah, nanti jika ditanya gametnya apa saja, nah maka caranya bisa menggunakan garpu seperti ini ya. Jadi pertama kan gen A besar A kecil kan terpisah. Lalu disilangkan dengan gen yang kedua yaitu B besar B kecil. Jadi nanti setiap gen dan alelnya akan disilangkan dengan gen yang kedua. Jadi ini B besar B kecil, ini juga disilangkan dengan B besar B kecil. Nah, lalu yang ketiga ini disilangkan dengan gen yang C besar C kecil ya. C besar C kecil ini juga sama. Sehingga nanti gametnya ada A besar B besar C besar, A besar B besar C kecil, A besar B kecil C besar, A besar B kecil C kecil, kemudian A kecil B besar C besar, A kecil B besar C kecil, terakhir A kecil B kecil C besar, A kecil B kecil C kecil. Jadi jumlahnya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalnya contoh yang kedua nih, ada K besar, L besar L kecil, M besar M kecil, dan N kecil N kecil. Maka sesuai dengan rumusnya ya, 2 pangkat N adalah yang heterozigot. Maka heterozigotnya ada 2, yaitu L besar L kecil dan M besar M kecil. Sehingga 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, kalau ditanya gametnya apa? Nah, berarti nanti tinggal dipisah ya, K besar kan pisah. Nah, karena homozigot tulis satu aja ya, karena kan sama. Nanti baru L besar L kecilnya dipisah, lalu silangkan dengan M besar M kecil. Nah, terakhir N kecilnya juga sama ya, di homozigot jadi tulis satu saja. Sehingga nanti hasilnya ada 4 macam gamet ya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita masuk ke penerapan dari hukum Mendel 2, yaitu persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Contoh di sini disilangkan kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning, B besar K besar dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau, B kecil K kecil, menghasilkan keturunan pertama berbiji bulat dan berwarna kuning, B besar K kecil. Dan tentukan rasio fenotif pada F2-nya. Selanjutnya, maka untuk menjawabnya, kalian selalu tentukan terlebih dahulu ya, P1, G1, dan F1. P1 adalah parental 1, maka yang akan dikawinkan adalah kacang ercis berbiji bulat kuning, B besar K besar, disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut hijau dengan genotif B kecil, K kecil. Nah, selanjutnya mencari gamet 1. Nah, gamet 1 ingat hukum asortasi, dia berpisah lalu bergabung, sehingga nanti gametnya B besar K besar. Nah, yang ini B kecil, K kecil. Tinggal disilangkan, maka hasilnya B besar B kecil, K besar K kecil, maka ini nanti bijinya tetap bulat dan berwarna kuning. Langkah selanjutnya, untuk mencari P2, maka sesama F1 harus saling kita silangkan. Maka untuk jadi P2-nya adalah B besar B kecil, K besar K kecil, atau ercis berwarna kuning dan bulat. Nah, kemudian disilangkan dengan sesamanya, yaitu disilangkan dengan kacang ercis berbiji bulat dan warna kuning. Langkah kedua mencari gamet. Nah, ingat gamet untuk dihibrid itu dia berpisah lalu bergabung dengan yang bukan alelnya, sehingga nanti ini hasilnya B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, untuk yang sini juga sama ya. Lalu tinggal kalian buat tabel seperti ini ya, dan silangkan hasilnya. Jadi yang pertama silangkan B besar K besar dengan B besar K besar, maka hasilnya B besar K besar. Lalu B besar K besar silangkan dengan B besar K kecil, berarti B besar K besar K kecil. Dan seterusnya ya. Nah, itu namanya bulat kuning. Lalu di sini ada bulat dan hijau ya. Bulat hijau, kemudian ini juga masih bulat hijau dan bulat hijau. Nah, yang ini ya, ini adalah kisut hijau. Selanjutnya, untuk rasio genotifnya, maka genotif yang muncul pada F2 cukup banyak ya, yaitu B besar K besar, ada jumlahnya 1, B besar K kecil, ada 2, B besar K kecil ada 1, lalu ada B besar B kecil K besar, ada 2, lalu ada B besar B kecil K besar K kecil, ada 4, lalu ada B besar B kecil K kecil, ini juga ada 2. Lalu ada B kecil K besar ada 1. Lalu B kecil K besar K kecil ada 2. Dan yang terakhir B kecil K kecil ada 1. Untuk rasio fenotipnya maka ada 4, yaitu bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau. Bulat kuning ada 9, kisut hijau ada 3, keriput kuning 3, keriput hijau ada 1.
Yang ketiga ada persilangan intermediate. Nah, persilangan intermediate itu adalah persilangan monohibrid yang terjadi apabila sifat dari salah satu alel tidak dapat menutupi sifat alel lain secara penuh. Jadi bisa dibilang bahwa dalam persilangan intermediate itu kedua gennya sama kuat sehingga nanti akan muncul sifat yang berbeda dari induk. Nah, ini kita bahas contoh dari persilangan intermediate. Misalnya dikawinkan tikus hitam dengan genotip H besar dengan tikus putih H kecil, di mana hitam intermediate terhadap putih, menghasilkan tikus abu-abu H besar H kecil. Nah, tentukan rasio genotip dan fenotip pada keturunan keduanya. Nah, untuk menyelesaikannya, maka masih sama caranya ya. Jadi kalian tentukan dulu parental 1, gamet 1, lalu filial 1. Nah, parentalnya maka tikus hitam dengan genotip H besar yang disilangkan dengan tikus putih dengan genotip H kecil. Langkah kedua mencari gametnya, maka gametnya ingat hukum segregasi yaitu berpisah ya. Sehingga untuk genotip H besar, maka genotipnya adalah H besar dan H besar. Untuk memudahkan kita tulis satu aja ya karena gennya sama. Nah, yang kedua, tikus putih H kecil, maka gametnya adalah H kecil. Nah, lalu tinggal kita silangkan, maka F1-nya adalah H besar H kecil, ya, H besar H kecil, dengan fenotip abu-abu. Nah, jadi di sini disebut intermediate karena sifat yang muncul pada F1 ini adalah gabungan dari induk, karena induknya itu sama kuat. Selanjutnya, kita akan mencari F2-nya, yaitu dengan cara sama ya. Kita tentukan dulu P2-nya, maka P2-nya adalah sesama F1 saling disilangkan, yaitu tikus abu-abu H besar H kecil disilangkan dengan sesamanya. Nah, gametnya maka tinggal dipisah aja ya, berarti H besar H kecil dan juga H besar H kecil, lalu kalian tinggal buat tabel persilangannya ya. Nah, di sini H besar H kecil, di sini H besar H kecil, tinggal kita silangkan, maka H besar ketemu H besar, maka H besar, ini fenotipnya hitam ya. Sedangkan yang kedua H besar ketemu H kecil, berarti H besar H kecil, maka ini abu-abu. Nah, ini H kecil ketemu H besar, berarti H besar H kecil juga, berarti abu-abu. Dan yang terakhir H kecil ketemu H kecil, maka H kecil ini warnanya putih. Selanjutnya untuk rasio genotifnya, maka ada 3 genotif ya, yaitu H besar banding H besar H kecil banding H kecil, di mana perbandingannya H besar 1, H besar H kecil 2, dan H kecil ada 1, yaitu 1 banding 2 banding 1. Kemudian untuk fenotipnya juga ada 3, jadi yang membedakan adalah pada rasio fenotip ya. Untuk rasio genotifnya masih sama. Jadi untuk rasio fenotipnya, jadi ada 3 fenotip yang muncul, yaitu tikus hitam, abu-abu, dan juga putih. Di mana tikus hitamnya 1, abu-abunya 2, dan putihnya ada 1. Nah, jika nanti ditanya persentasenya, maka caranya masih sama. Untuk hitam, maka ada 1 dari 4 keturunan totalnya ya, dikali 100%, jadi 25%. Kemudian untuk yang abu-abu berarti 2/4 dikali 100%, yaitu 50%. Dan yang terakhir putih 1/4 dikali 100%, yaitu 25%. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai hukum Mendel atau persilangan. Nah, jadi di sini kita sudah bahas 3 ya, ada persilangan monohibrid, dihibrid, dan persilangan intermediate. Semoga kalian paham dengan penjelasannya dan jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.